Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama, dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kelihatannya kok spesial ya? Spesial atau enggak ini? Spesial tempatnya, karena tempatnya pindah. Biasanya di pondok, sekarang di musola, musolanya Pak Mudin. Di samping itu yang lebih spesial apanya? Enggak ada. Tadi sudah ada yang pesen ojo luweh 15 menit. Ya saya dengar. Berarti ngajinya formalitas. Makanya rutinitas. Kan kerja itu formalitas. Nih, di warung-warung kopi itu Pak, saya pernah baca itu. Kalau ngopi rutinitas. Sehingga sama anak pondok itu dirubah, ngaji itu formalitas, jagongan ngopi rutinitas. Insya Allah kita akan bicara tentang metodologi belajar tarjih. Sebentar aja, itu 15 menit sudah cukup. Bagaimana kita mengkaji tarjih? Kita awali dulu ya. Kajian tarjih itu secara umum bicara tentang fikih. Tentang apa? Fikih. Meskipun isinya tidak hanya fikih, ada akidah, ada muamalat, ada ibadah, ada akhlak. Sebagaimana dalam MK CHM. 4 bidang garap Muhammadiyah, yaitu ibadah, muamalat dunyawiyah, akhlak, dan akidah. Atau akidah dulu, ibadah, muamalat, sama akhlak. Tapi dalam putusan dan fatwa-fatwa tarjih itu secara umum bicara tentang apa? Fikih. Lebih didominasi apa? Fikih. Sehingga bisa kita katakan 75% pembahasan dalam tarjih itu membahas tentang apa? Fikih gitu. Meskipun ada akidahnya sebagaimana dalam Kitabul Iman HPT jilid 1. Di fatwa tarjih juga kadang-kadang membahas akidah, tapi sangat sedikit dibanding pembahasan apa? Fikih. Sehingga yang penting untuk kita pahami bagaimana cara belajar fikih. Bagaimana cara belajar apa? Fikih. Itu pakai metode atau yang penting sinau? Ya kita kalau mau belajar fikih itu kita petakan dulu.
Ada dua metodologi dalam pembelajaran fikih. Yang pertama mengikuti fikih madhab atau fikih madhabi, yaitu mengkaji tek-tek atau kitab-kitab madhab. Secara khusus madhab yang 4 itu. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan Hambali. Itu yang disebut dengan metode belajar fikih melalui madhab. Yang kedua itu belajar fikih melalui dalil. Melalui apa? Dalil. Melalui dalil itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan fokus pada an-nusus ad-diniyah, tek-tek agama itu, baik Al-Quran maupun sunnah atau hadis. Itu ya dua metodologi itu, atau dua cara bagaimana kita belajar fikih. Ada thariqatu al-fuqaha al-muhaddithin, metode para ahli fikih yang mereka juga ahli hadis. Ada thariqatu fuqaha al-madzahib, yaitu metode para ahli fikih yang mengikuti madhab. Kita amali dulu cara yang pertama, mengikuti madhab. Dari 4 madhab tadi yang populer di Indonesia atau diikuti di Indonesia atau di Asia Tenggara, itu madhab Syafi'i. Madhab apa? Syafi'i. Organisasi atau ormas di Indonesia kayak NU, Nahdlatul Wathon maupun yang lainnya bermadhab apa? Syafi'i. Itu mereka ketika belajar fikih itu mengikuti madhab. Mengikuti apa? Madhab. Menggunakan kitab-kitab madhab Syafi'i. Dan kitab madhab itu berjenjang, Pak. Sehingga jenengan kudu cerdas. Kayak dik biyen kok ngaji salat, apa gak cetok salat? Ya sangat tahu. Tapi kan jenjangnya beda. Ketika jenengan ngaji salat, kajian tarjih dengan ngaji salat ketika waktu sekolah sama atau enggak, Pak? Enggak, kalau sekolah itu yang penting bisa sholat, praktek sholat yang betul. Tapi kalau kita ngaji tarjih membahas apa? Dalilnya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga ngaji jangan dilihat topik besarnya. Mau ngaji sing disinane apa? Sholat, lah sholat aku wis roh, wis hafal. Itu berarti tidak bisa memetakan masalah itu. Levelnya apa gitu. Itu ya. Kitab mazhab itu berjenjang, Pak. Mazhab Syafi'i, biar jenengan nanti paham. Diawali dari Sulam Sapinah atau Sulam Supinah nek ojo nyebut. Sulam As-Safinah itu 2 kitab. Yang pertama Safinatun Najat, yang kedua Sulam Taufik. Bukunya digabung menjadi 1. Banyak dijual, sudah ada makna pegon. Nek wong-wong tuwek mesti ngaji ning langgar Sulam Supinah, Sulam Safinah. Ya kan yang ngaji tua-tua dulu. Sekarang masih Pak kayak itu. Udah enggak ada ya. Itu jenjang yang paling pendek, hanya bicara ibadah secara umum. Meskipun Sulam Taufik itu ada pembahasan muamalah tapi sedikit sekali. Itu tingkatan paling ke bawah. Tingkatan atasnya itu ada namanya Matan Al-Ghayah wa Takrib, atau yang terkenal dengan Mukhtasar Abu Suja'. Pernah dengar, Pak? Takrib, nih wong Jawa nyebut takrib, bahasa mudanya. Disarai
oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menjadi Fathul Qorib Mujib. Bukunya kayak gini, Pak. Buku saya kecil gitu. Bukunya padahal besar, ada yang kurasan kuning. Kalau saya kecil karena ini buku saku. Mudah dibawa, mudah digunakan untuk menghafal. Nek jenengan malah cilik, tulisan gede bingung maca apa maneh cilik. Ya. Cilik gak ketok, gede ketok ora iso maca. Meskipun dikek gede ya tetap ora iso maca, ora nek harokate. Persoalannya ora mergo ketok ora ketok, tapi mergo ora iso maca. Karena nek wong kok lho Ustaz kok kitabnya kecil, apa bisa? Bisa, saya tak balik gini ya bisa tetap. Ya kan bahasa Indonesia mau dibolak-balik nek wis tiap hari yang dibaca itu kan ya tahu toh Pak. Tapi nek wong selain orang Indonesia suruh baca bahasa Indonesia antara loro sakit ya bahasa Jawa ya. Dan loro dua itu kan tulisannya sama. Tapi yang satu dibaca loro, yang satu loro. Sama Pak ya? Bisa dapat mampu dengan bisa ular kan ya sama-sama itu tapi maknanya beda. Nek wong gak tahu bahasa Indonesia kan bingung Mbak membedakan. Tapi kalau jenengan ya tetap bingung. Ya tetap bisa. Nah itu ya, itu tingkatan bawah mau apa Fathul Qorib Mujib. Naik ke atas Fathul Mu'in yang sering kita pakai ya. Saya didik apa Fathul Mu'in karena ini kitab yang populer di Indonesia. Tingkatan tengah, enggak terlalu atas, enggak terlalu tinggi. Apalagi disarai atau dikasih khasiah oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, I'anatul Thalibin. Gurunya Mbah Mahfud At-Turmusi dan juga gurunya Mbah Dahlan dan Mbah Hasim Asy'ari. Sehingga I'anatul Thalibin itu kitab fikih yang cukup populer di Indonesia. Sebagai kalau di pondok pesantren tradisional, apa wae digoleki jawabane ning I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin itu syarahnya Fathul Mu'in. Untuk baca Fathul Mu'in, Pak, itu susah. Kitab yang paling susah bacanya, apalagi bahasa Arab sik urung patek jelas. Kon maca Fathul Mu'in jelas gak iso paham. Bener macane memahami gak paham iso wae. Bukan urusan baca atau gak bisa jadi baca bisa betul secara nahwu tapi memahami belum tentu paham karena bahasanya itu penuh dengan jebakan atau teka-teki gitu. Makanya nek di pesantren tradisional urung alim nek urung iso maca Fathul Mu'in. Urung disebut kiai nek urung katam iso ngorek itu gak ngorek gitu. Ngorek itu maksudnya menjelaskan Fathul Mu'in itu. Terus tingkatan yang paling atas itu Fathul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Ini artinya jenjang kitab dalam madhab. Jadi belajar fikih juga ada jenjangnya. Sehingga kita harus tahu Pak, kalau ngaji tarjih itu meskipun bicara sholat dengan yang di sekolah itu beda. Atau yang sebelum ikut ngaji tarjih kan ya wis sinau sholat tuh ya. Tapi pembahasannya beda. Ini yang disebut apa fikih madhabi, mengikuti madhab tertentu. Yang kedua itu fikih dalil mati ya. Bisa. Yang kedua disebut fikih dalil atau fikih sunnah. Jadi mengkaji fikih dengan mencoba memahami dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Misalnya pakai kitab hadis yang bicara tentang hukum.
ada Umdatul Ahkam. Pernah dengar Pak? Enggak? Atau baru saja dengar? Lagi gini. Ya, di atasnya itu ada Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cukup populer di kalangan Muhammadiyah. Syarah yang terkenal Subulus Salam ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani. Yang di atas Bulughul Maram itu ada Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu. Kakeknya Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nek jenengan ngaji salafi mesti didik Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disyarah oleh Imam Syaukani sehingga lahir kitab namanya Nailul Autor. Nailul Autor. Kitab Subulus Salam Nailul Autor itu rujukannya ulama Muhammadiyah, Pak. HPT kita jilid 1 itu kebanyakan hadisnya nukil dari Nailul Autor atau Subulus Salam. Habis itu ke Kutubus Sittah, yaitu Kutubus Sittah apa saja, Pak? Shahihain itu apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang disebut syekhon, dua syekh dalam ilmu hadis. Syekh kiwa mbek syekh tengen. Syekh kono mbek syekh kene. Syekhon itu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus Ashabus Sunan, ulama yang memiliki kitab-kitab sunan. Apa saja? Abu Dawud, Nasai, At-Tirmidzi, terus Ibnu Majah gitu. Itu kitab sitah, Pak, Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Nanti tambah Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Imam Malik dan seterusnya. Kalau fikih dalil itu fokus kepada dalil. Kalau fikih mazhab itu bagaimana pendapat mazhab. Kalau fikih dalil cari mana dalil yang lebih kuat itu. Dan tidak mengikuti salah satu apa? Mazhab. Model fikih Muhammadiyah itu di fikih apa? Fikih apa, Pak? Dalil. Fikih dalil, Pak. Tapi aja pahami kaya ning grup KTO ya. Jadi debat ya ora nek dalile ya ora nek pendapate, mbuh sak karepe dhewe. Dalil ya ora muncul, Pak. Pendapat ulama ya ora muncul. Sing muncul apa? Pendapat sendiri. Apa, Pak? Nek bikin mazhab itu kan ngutip, oh ini pendapatnya. Kalau mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Atau menurut kitab apa gitu. Itu kan merujuk kepada kitab. Nek fikih dalil, mencari dalilnya gitu. Oh dalilnya ini. Oh ternyata yang lebih kuat ini. Itu yang disebut apa? Fikih apa? Fikih dalil. Fikih apa? Dalil. Dan tarjih itu fikih dalil. Fikih apa? Dalil. Karena Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada satu mazhab. Sehingga secara umum kalau kita ngaji itu mengikuti metodologi tarjih. Nek jenengan punya metodologi, punya arah, Pak. Itu nanti ilmunya kuat. Tapi nek ngaji mau comot kene, comot kono, akhirnya ya gedu-gedu, Pak. Ya ora disebut tarjih, ya ora disebut popok, sing penting jiri. Ya. Sehingga kitabannya rujukannya Fathu Jiri. Bukan Fathul Mu'in, bukan Fathul Qorib Mujib, bukan Fathul Wahab, tapi Fathu apa? Jiri. Jiri kono mbek jiri kene. Jiri tak Google, saya Google. Saya Google. Nah, ketika kita ngaji tarjih itu bisa kita jadikan metodologi. Berarti intinya kalau kita ngaji tarjih itu fikihnya apa? Dalil, tidak mengikuti salah satu apa? Mazhab. Tapi yang penting utuh jenengan sehingga cocok dengan tarjih atau tidak itu enggak masalah. Yang penting ini loh pendapat Muhammadiyah atau tarjih. Ini semacam itu nanti ilmu jenengan jelas. Tapi nek ora tarjih, ora
Ya ora mazhab, ya ora kono, ya ora kene. Gak alor gak ngidul. Lah itu pokoknya nanti keilmuannya rapuh Pak, itu enggak jelas gitu. Dan ini harus dilalui. Sehingga kalau jenengan punya HPT jilid 1, baca semuanya. HPT jilid 3, baca semuanya. HPT jilid 1, kadang-kadang enggak jelas. Ada TJA, ternyata jawab apa? Agama. Saya kasih contoh. Habis saya kasih contoh, langsung saya tutup. Jadi ngajine sithik ta, Pak? Ngajine sithik, mangane sing akeh kan sepakat. Wajib ngaji ta wajib mangan? Ngajine sunah, mangane wajib. Saya kasih contoh. Di HPT baru saja kita kaji ya, tapi di kantor belum. Yang ngaji saya di Muhajirin sudah pernah dengar tentang akikoh. Akikoh di HPT jilid 1 itu ada bab namanya al-akikoh was sunanul wiladah. Akikoh dan kesunahan ketika kelahiran. Di sana dikatakan akikoh itu waktunya hari ke-7 gitu. Hadis Samurah bin Jundub, tutbahu anhu yaumas sabihi. Akikoh itu disembelih di hari ke-7. Cuma gitu saja HPT kita. Tapi jenengan kalau baca ini kadang bingung Pak. Masa hari ke-7 di masyarakat kadang selapan. Ya kan Pak? Selapan kan dibareng selapanan. Karena kalau di masyarakat Jawa, ada Jawa itu kalau anak lahirnya misalnya Jumat Legi, supaya selapan itu kan Jumat Legi yang akan datang gitu. Dan dalam pandangan adat Jawa, selapan itu bayi itu riskan, kena godaan semacam-macam, sehingga perlu untuk dibancai, selamati Pak, diselamati ya. Padahal selapan itu hari keberapa? Kok hari keberapa? Minggu keberapa? Minggu kelima. Minggu kelima. Akikoh kok di minggu kelima. HPT bilang ke-7. Sehingga muncul hadis Aisyah, nanti ini diperdebatkan. Kalau nggak bisa hari ke-7, hari ke-14, berarti minggu kedua. Kalau nggak bisa minggu ketiga, yaitu hari ke-21. Hadisnya diperdebatkan, tapi sebagian ulama memakai ini. Setelah itu nggak ada patokan minggu. Minggu keempat, hari ke-28. Minggu kelima, ke-35. 5 atau 6 Pak? 5. Jadi masyarakat Jawa, akikoh dibarengo selapanan. Ya ini gimana kan? Sehingga jenengan untuk memahami teks HPT itu butuh TJA. Tanya jawab agama Pak. Nah, ternyata ditanya jawab agama, akikoh minggu yang ke-2 atau minggu ke-3 hadisnya didhaifkan. Apalagi akikoh untuk bayi tua atau bayi gede. Bayi tua wis balik Pak, wis balik. Kan enggak bayi tua, bayi gede tuh Pak ya. Ini cik bayi tuh. Nah, hadis yang bicara itu juga didhaifkan. Hadis Anas bin Malik, aqwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da an bu'itsa nabiyyan. Nabi itu mengakikoi dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Berarti usianya berapa? 40. 40 nek jenengan bayi tuwek atau bayi cilik, Pak? Bayi gede atau bayi bayi kemudi ya? Itu Pak. Hadisnya didhaifkan gitu. Hadisnya apa? Didhaifkan oleh majelis tarjih. Dan Imam Nawawi sendiri bilang di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, hadza haditsun batilun. Ini hadis yang
batil. Sehingga akikah untuk bayi tua tidak ada di Muhammadiyah. Kalau ada orang dulu kecilnya enggak diakikahi, sekarang mampu ingin ibadah dengan cara menyembelih hewan, ya langsung apa Pak? Korban. Meskipun akikah kan kulu gulamin murtahanun bi akikatihi. Berarti awake tergadi, urung tebus. Tapi masalahnya akikah itu kan yang dianjurkan mengakikahkan orang tua, bukan dirinya sendiri. Berarti kalau orang tua dulu nggak mengakikah ya sudah. Sekarang kalau mau ibadah ya korban. Nah di sini tarji agak ketat Pak. Berarti akikah hari ke-7. Dan jenengan sepakat atau enggak itu yang penting menurut Muhammadiyah semacam itu. Meskipun kalau ada orang Pak mengakikoi minggu yang kedua 14 atau 21 minggu ketiga, jenengan enggak usah salahkan. Ya biasa aja lah. Tapi pandangan Muhammadiyah semacam itu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tahu kita harus baca TJA. Tanya jawab Pak? Agama. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.